Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kita ketemu lagi nih malam. Ya, Biar lebih adol ya. Salaman dulu tah. Ya. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi tadi perjalanan luar biasa macet ya Pak Macet, Kiai. ya. Biasa kalau hari Selasa tuh begitu. Di Jakarta ini kalau hari Selasa biasanya di mana-mana tuh macet. Betul. Luar biasa. Saya dari dulu nyerenin itu, nggak usah di tempat jauh. Dari sini ke arah Pondok Gede aja kalau udah hari Selasa sore udah. Nggak tahu itu kenapa itu. Ya. Mungkin ini ya karena orang hari Sabtu Minggu habis libur, Senin mulai masuk, nah Selasa tuh mulai digenjot kerjanya. Betul. Jadi luar biasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau di profesi kita ini nggak ngaruh ya Pak Kiai ya? Enggak pengaruh, enggak. Nggak ngaruh karena kita banyak kegiatan di rumah ya. Iya. Justru orang yang banyak datang ke kita. Pak Kiai, kita santai-santai aja malam hari ini. Iya. Kita bincang-bincang seputar pengobatan alternatif dan juga supranatural. Kalau kemarin kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana melayani orang dari segi keluhan-keluhan yang datang ya kan. Iya. Dan saya tahu apa yang diungkapkan Pak Kiai waktu itu, semua yang datang dengan membawa keluhan pasti dideteksi dulu. Betul. Nah, Pak dideteksi Adi, ya. dulu dirinya dan sebelum dia mengungkapkan keluhannya seharusnya kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Iya. Ya kan. Nah, saya kepengen kali ini Pak Kiai mau menceritakan apa sih yang mau kita obrolin sekarang selain dari pengobatan-pengobatan yang sifatnya medis dan non medis itu Pak Kiai. Iya. Ya, kita bercerita tentang bagaimana memposisikan atau posisi kita Ya. adalah sebagai orang-orang atau tergabung di forum keluarga paranormal Pengobat dan penyembuh alternatif Indonesia. Ya. Yang mana sudah berdiri sejak 2001. 2001 ya betul. 2001 dan sampai hari ini berarti sudah berjalan 22 tahun. Biar santai Pak Kiai, saya cabut juga mic-nya. Iya. Biar enak ya. Iya. Oke Pak Kiai, silakan tulisin Pak Kiai. Nah, anggota maupun yang dijadikan pengurus atau sebagai pengurus harus bekerja keras. Iya. Dan tentunya karena kita di ranah tentang pengobat alternatif serta ada yang mungkin dengan metode spiritual atau metode dengan doa. Iya. Atau sebagai konsultan spiritual. Iya. Berarti dia hanya memberikan solusi bagaimana kita memberi spirit orang-orang yang sedang dalam keadaan resah atau galau atau mengalami satu problem kehidupan. Nah, kita ini forum keluarga paranormal ini harus bisa memberikan solusi. Tentunya sebelum memberikan solusi juga diri kita harus sehat dulu yang pertama. Iya. Diri kita harus sehat dulu Pak Kiai. Sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Iya. Sehingga jangan sampai ada pasien atau klien atau yang sedang mengalami problem, kita sendiri sedang ada problem. Nanti bagaimana bisa ngatasinya kan seperti itu. Iya betul. Otomatis kita harus sehat dulu. Gitu. Dan sebaiknya untuk keluarga paranormal atau anggota, khususnya pada praktek kan kita punya beberapa DPD. Iya. Di seluruh Indonesia ada kurang lebih mungkin berapa Pak Prabu kalau menurut data? Kalau seluruh Indonesia sampai sekarang 10 kemungkinan ada 12 DPD. 12 DPD. Dan satu DPD kadang-kadang ada 6 DPC, ada sampai 8, ada juga 5 DPC. Jadi kalau
kita ambil kalkulasi kecil aja. Iya. Dalam satu DPC itu misalnya 50 orang, kalau 5 DPC ada berapa? Plus DPD-nya. Iya. Kali sekian DPD. Iya. Nah, insya Allah ini ke depan nanti kita akan meresmikan lagi DPD di provinsi lain, dan sampai sekarang itu udah siap itu sekitar 22 DPD. Iya. Jadi gitu Pak Kiai. Dengan udah 12 DPD dan sekian DPC, paling tidak kita hidup di sekitar, katakanlah kita hidup di Jakarta, berarti di ranah DPP atau katakan kita di DPC misalnya Jakarta Selatan. Iya. Paling tidak kan seluruh Jakarta pasti ada yang mengalami sakit, mengalami problem kan gitu. Iya, betul. Sehingga palingnya kalau kita bisa menanganin mereka atau memberikan solusi untuk kesehatannya atau untuk jalan keluar atau solusi problem mereka sebelum mereka mumet atau mereka pusing dengan problemnya, nah kita atasin. Makanya sebetulnya untuk keluarga paranormal, khususnya para anggota, dan saya sendiri selama ini selalu berdoa untuk di lingkungan ataupun lingkungan luas, bahkan untuk seluruh Indonesia. Apalagi di dalam tahun ini tahun yang cukup lumayan. Sehingga untuk keluarga paranormal atau anggota FKPPA ini harus lebih bersih diri. Bersih diri dulu. Banyak melakukan, kalau dari zaman dulu topo broto. Topo itu berarti semedi ataupun olah rasa. Jadi jangan merasa sudah bisa begini, bisa begitu. Ini eranya berbeda dengan era tahun ke tahun. Betul. Penyakit yang kita hadapin pun berbeda. Problem manusia pun berbeda. Betul. Baik problem di dalam kehidupan berumah tangga maupun problem di lingkungan maupun di lingkungan pekerjaan. Sehingga seorang praktisi harus mampu untuk bagaimana menyelaraskan mereka-mereka. Karena ada pun gonjang-ganjing di dalam kehidupan karena tidak ada keseimbangan di dalam dirinya. Iya, betul sekali, Kiai. Seperti tubuh kita mengalami sakit, berarti ada yang gak seimbang. Entah sakit apa, itu tetap tubuh kita tidak ada keseimbangan. Sebentar Kiai, saya potong. Nah, kalau berbicara tentang keseimbangan, terus tadi Pak Kiai ngomong bahwa kita pengobat praktisi supranatural dan spiritual ini, kita harus sehat dulu. Ya, jangan sampai ada orang yang membawa keluhan kepada kita dalam keadaan sakit. Nah, yang saya tahu sudah lama sekali saya kenal Pak Kiai Kurdi. Kurang lebih selama FK juga 20 tahunan, 22 tahunan. Saya belum pernah dengar Pak Kiai itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Itu rahasianya gimana itu Pak Kiai? Alhamdulillah memang dari kita kenal sama Pak Prabu sampai hari ini saya belum pernah mengalami sakit ataupun yang ini kalau capek pegel itu. Tapi kalau sifatnya ini. Jadi resepnya sebenarnya cukup sederhana. Kita harus tahu ranah kita. Harus tahu sakilah kita. Jadi jangan sampai kita bertindak ataupun berbuat yang di luar sakilah kita. Atau artinya di luar kapasitas kita. Dari batas kemampuan kita Gitu. Kalau ingin berbuat di atas lagi, kita harus nambah pengetahuan lagi. Atau menambah ilmu lagi. Ilmunya lagi, Jangan sampai kita masih baru separuh atau masih setengah kita sudah bertindak yang di atas. Istilahnya. Itu pasti kita akan geblak. Betul. Gitu. Makanya selama ini kita penting bertindak, berbuat, ngambil keputusan buat dengan cepat. Jadi jangan banyak rencana, jangan banyak pikir. Jangan melebihi daripada batas kemampuan. Batas kemampuan itu. Karena biarpun ada satu rumusan bahwa kesembuhan mengalami betul. Tapi ikhtiar kita diperintah untuk ikhtiar.
Tatkala orang mengalami satu sakit atau ada ketidakseimbangan di dalam dirinya. Bagaimana mungkin kalau kita lagi nggak seimbang, mampu mendeteksi dia lagi sakit apa? Iya betul. Atau kita harus seimbang dulu sehingga bisa menimbang bahwa bisa melihat bahwa oh ini sakitnya ini, oh ini yang perlu ditata ini seperti itu. Iya. Jadi selagi kita dalam hidup kita selalu bertindak atau punya keinginan yang di atas kemampuan, pasti jomplang. Iya, enggak imbang ya. Nggak Istilah imbang. kalau hitung-hitungan matematiknya kita punya nilai misalnya 7. Ya. Udah maksimal. Ya. Terus kita memaksakan kita untuk mendapatkan nilai 9, berarti di atas kemampuan kita ya kan. Nah kalau mau harus belajar lagi ya Kiai. Belajar lagi, makanya kita jangan hanya mengandalkan tentang olahraga saja untuk kesehatan. Tapi ada yang lebih terpenting, ada yang namanya olah rasa. Olah rasa. Ya. Makanya di Padepokan saya itu mengajarkan tentang bagaimana olah rasa yang dilakukan biasanya setiap jam 2 malam dengan langit terbuka atau di luar, kayak semacam pernapasan atau katakanlah semedi atau meditasi. Itu akan meningkatkan daya. Jadi nanti yang akan bekerja, yang akan mengatasi masalah bukan raga kita. Tapi kalau dalam bahasa kita adalah sukma kita. Maka ada bilang sukma meraga atau meraga sukma. Gitu. Meraga sukma itu apa? Kan gitu. Atau sukma meraga itu apa? Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan bahwa ngrogo sukma atau sukma meraga atau sukma raga atau meraga sukma itu kita keluar terus jalan-jalan lihat ini lihat itu, bukan begitu. Sama juga di dalam keris. Keris itu ada namanya warongko manjing curigo, curigo manjing warongko. Apa itu curigo ya? Curigo ya adalah waspada. Curigo adalah keris atau pusaka atau alat lah. Senjata sebetulnya. Karena kan kalau di dalam ajaran Jawa ideal. Idealnya orang pria Jawa. Jadi bukan sempurnanya atau idealnya. Yang pertama seorang pria itu harus punya garwo atau istri. Yang kedua punya wismo. Yang ketiga punya turonggo. Jika wismo itu artinya rumah. Garwo itu istri ya. Turonggo itu berarti kendaraan. Kuda ya, atau kuda. Untuk mobilisasi kita bekerja atau apa. Untuk apa? Untuk menghidupin istri. Dan ada anak. Dan bagaimana wismo juga tetap dirawat. Harus ada turonggo atau katanya kuda atau kendaraan sekarang. Setelah itu punya ukilo. Ukilo itu kayak hiburan. Nah lambangnya ada burung. Karena orang-orang dulu ya hiburannya terbatas. Kalau sekarang ya orang perlu terhibur. Perlu menghibur diri. Jadi jangan kerja-kerja tapi tanpa hiburan. Sebentar Kiai. Saya potong dulu. Artinya Kiai di sini dalam melayani orang-orang yang datang itu bukan hanya menerapi atau mengobati atau membangun spiritnya sesuai dari keluhannya, tapi juga membina orang-orang itu semua. Jadi bina, ada tempat-tempat pelatihan juga. Ada tempat pelatihannya. Makanya saya pun untuk yang sakit Pak Prabu selama ini tetap yang mana kita harus datang, saya datengin. Kalau memang dia kondisinya tidak bisa datang karena nggak bisa jalan, harus dipapal, saya yang datang. Harus kita datangin. Makanya tatkala menangani, kuncinya tadi seneng. Dalam ngobat harus ada seneng. Seneng ngobatin atau memberi doa biar kesembuh. Jadi orang yang sakit kemudian diberi kesehatan atau oleh Allah, kita seneng.
Dulu mau jaraknya jauh pun kalau dilawan dengan rasa riang, gembira itu nggak ada capek, nggak ada lelah. Seperti kita jam 2, jam 3 malam saya ke daerah Cemplang itu wilayah Bogor. Oh iya. Saya berangkat sana. Alhamdulillah orang terus terselamatkan. Tapi tetap kuncinya adalah kita bagaimana pada Allah atau kita yang hanya sebatas ikhtiar wasilah gitu, perantara itu. Betul. Artinya begini. Jadi di dalam kehidupan ini memang banyak orang-orang atau kita semuanya lah yang mengalami rasa itu kadang-kadang sering merasakan bahwa badannya itu sakit, terus lemas, terus pikirannya mumet. Nah ini sebenarnya faktornya dari apa, Kiai? Faktornya dari rasa atau dari rasa atau dari alam pikiran. Alam pikiran. Gitu. Sebetulnya kan tadi rasa sakit, rasa ini karena dirasakan. Makanya kita harus sering, kalau orang Jawa atau kita sering kita sampaikan pada, harus sering bertafakur atau metani awak atau teliti. Hari ini saya udah berbuat apa? Hari ini kita udah menyampaikan apa, memberikan apa untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk yang lain-lain. Di raga ini yang harus tadi dipetani, diteliti. Gitu. Kalau kita sering bertafakur seperti itu, yang sudah kita rasakan selama ini, rasa sakit pun hilang. Rasa apapun hilang. Gitu. Saya tidur itu paling lama bisa cuma 3 jam, sehari semalam. Sehari semalam. Iya. Gitu. Luar biasa itu Pak Kiai. Orang kadang-kadang kalau kurang dari 6 jam tidur itu bisa lemas. Kadang-kadang nggak bisa kemana-mana karena badannya merasa ngapung kalau kurang tidur. Itu karena teorinya kan seperti itu. Untuk teori kesehatan, ini tidur harus cukup dan sebagainya. Makin ditata seperti itu malah ini. Jadi tidur, waktu tidur ya tidur. Iya, waktu ngantuk ya tidur. Tidur, tapi tadi biasanya nggak bablas. Kita tidur. Saya biar tidur di jalan. Kalau udah ngantuk banget ya. Jangan nyari-nyari tempat yang aman, yang enak untuk tidur. Kalau udah ngantuk ya tidur, penting tidak ganggu orang lewat. Gitu. Bisa tidur seperti itu? Bisa. Dan selama ini itu seperti yang belum lama juga. Saya habis dari daerah Cemplang. Cemplang itu sana wilayah ini. Jadi makanya di sana ada desa Cibitung. Makanya saya ngerti Cibitung kan di Bekasi. Iya. Nanti di Bogor ada Cibitung. Ada Cibitung juga. Yang ke arah ini ya kayak. Yang ke arah Dermaga ya. Iya, Dermaga ke sana lagi. Lewat Dermaga lagi. Ya. Jadi yang mau ke arah Liwiliang ya. Oh iya. Liwiliang. Jam 1:30 saya agak kantuk. Saya minggir cari tempat, baru di kebun-kebun begitu. Udah saya tidur aja. Kendaraan saya parkir, saya tidur di bawahnya. Yang penting tidur. Bangun jalan lagi. Karena kalau masih milih harus tempat yang ini, berarti belum ngantuk. Iya. Iya betul. Jadi cara mendeteksi penyakit orang yang datang, memang kadang-kadang orang datang membawa keluhan, dia hanya memberikan informasi badan saya sakit-sakit semua nih, kadang-kadang ini lambung saya sakit, ya kan? Nah itu kan informasi secara global aja ya. Terus cara Kiai mendeteksi bahwa dia sudah memberikan informasi lambungnya sakit, tapi begitu dideteksi, wah sakitnya ini nih, gimana itu Kiai? Ya memang semuanya gini, bersumber dari daerah lambung atau dari perut. Jadi biasanya kita tatkala dia laporan, saya sakit ini Pak, saya lihat matanya. Nanti kita akan ikut merasakan. Kalau kita tidak ikut merasakan sakit,
berarti dia bohong. Jadi sakitnya dia pun bisa masuk ke kita, biar kita rasakan. Iya betul. Itu cara analisa saya. Ya. Jadi begitu ada orang wah ini sakit ini, maksud dia bisa bicara ya. Iya, Beda kalau yang udah nggak usah ngomong itu beda. Tapi yang udah bisa ngomong, saya sakit, nah kita serap. Oh ya sakit. Oh baik sakit ini. Nah sampai ya, kurang minum, kurang apa dan sebagainya. Sehingga kita kasih motivasi untuk bagaimana hidup sehat. Iya. Seperti makan ya jangan makan sambil minum, habis makan selesai baru minum misalnya gitu. Itu juga untuk kesehatan. Makanya selama ini kita tadi yang Pak Andi sampaikan belum pernah dengar saya masuk rumah sakit ya. Memang alhamdulillah saya belum pernah masuk rumah sakit. Ya itu dia tadi. Saya udah 22 tahun lah lebih ya kenal Pak Kiai. Sampai sekarang emang belum pernah dengar. Dan ketemu masih seperti ini aja gitu loh. Seger terus ya. Amin. Jadi kuncinya gembira dulu. Gembira, happy. Happy itu. Baru kita bisa membantu orang dengan keilmuan yang kita punya. Iya, dan dalam bantu orang pun tadi harus penuh rasa cinta dulu. Cinta dulu. Orang jatuh cinta kan akan semangat. Iya betul. Itu begitu yang sakit kita nilai wah orangnya seperti ini. Kita nggak ada cinta, males akan ngobatinya. Harus cinta dulu. Iya. Jadi rasa cinta dulu. Rasa cinta kalau orang sudah melihat kita penuh dengan rasa cinta, orang akan merasa senang dulu ya. Nah setelah muncul rasa cinta akhirnya timbul rasa sayang. Itu kata pepatah ya. Nah, begitu juga dalam menangani orang-orang yang punya keluhan sakit. Jadi begitu saudaraku di seluruh wilayah Nusantara, bagi Anda yang mengikuti channel kami FK PPAI TV yang membutuhkan jasa Kiai Kurdi, silakan kalau yang mau datang ke sekretariat DPP FK PPAI, Jalan Pintu 2 atas Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 4 Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Di samping itu beliau juga membuka praktek di rumah. Di sana juga ada padepokan dan beliau menangani orang-orang pasien-pasien yang datang bukan hanya di terapi tentang kesehatan, tentang rasa sakitnya, tapi beliau juga membina para pasien-pasien yang datang kepada beliau. Oke, Kiai Kurdi silakan. Apa lagi ya yang biasa dilakukan di padepokan itu? Ya, yang biasa kita mengajarkan bagaimana kita dalam hidup itu harus seimbang. Harus dalam berdharma, harus kita berbakti pun harus seimbang. Dan dalam berdharma atau berbakti kepada masyarakat jangan pernah milih-milih. Terus harus punya cinta dan sayang kepada sesama makhluk. Makanya seperti yang kemarin tak singgung tentang penyakit pun bisa ditanya. Gitu. Mau virus, mau kuman bisa ditanya. Jadi perginya ya akan pergi dengan sendirinya. Gitu. Paling dipaksa ya memang itu ada yang harus dipaksa, ada yang dengan pergi sendirinya. Itu yang sakit. Penyakitnya pendatang. Tapi yang dari dalam diri sendiri paling kita akan menyampaikan untuk sering lebih mendekatkan diri, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Kalau sebagai kita Muslim, terus jangan lupa membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena surat Al-Falaq itu untuk mengatasi hal-hal yang di luar dari tubuh kita. Sedang surat An-Nas adalah untuk mengatasi hal-hal yang ada di dalam diri. Tadi Pak Kiai ngomong kalau sejenis virus atau bakteri kan, itu bisa diajak ngomong. Terus kalau seandainya dia bisa diajak ngomong, terus disuruh pergi, polanya bagaimana itu? Jadi kita hening, kalau dalam bahasa kita hening atau mungkin meditasi. Kita surasani atau kita sampai betul-betul kita bersenyawa dengan alam semesta ini, dengan alam atau tandanya Allah. Mereka pun akan mendengar bahasa kita.
kita pun akan tahu apa yang dia mau. Kenapa virus bisa masuk atau kuman atau penyakit bisa masuk. Bisa masuk ke dalam tubuh ya. Gitu. Makanya tadi bahwa pola pikir kita, pola makan kita, perilaku kita itu bisa mengundang mereka bisa datang. Tatkala dalam perilaku dan pola makan dan istilahnya tindakan yang tidak sesuai dengan sakilahnya. Jadi makin memaksakan dirinya makin mengundang mereka untuk datang. Ya, gitu. Ya. Gitu. Jadi memang virus dan bakteri itu merupakan makhluk Tuhan yang kadang-kadang suka menyebabkan sakit. Yeah. Kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia ya. Dan itu memang diciptakan oleh Tuhan. Ternyata saudaraku, virus atau bakteri itu memang makhluk Tuhan juga yang memang bersanyawa, bisa diajak berkomunikasi kalau memang para tokoh spiritual itu sudah mempunyai ilmunya di situ. Dan bagi Anda yang merasakan hal seperti itu, karena penyakit itu kebanyakan sumbernya dari virus atau bakteri, membutuhkan bantuan dari Kiai Kurdi, silakan datang ke sekretariat atau langsung ke padepokannya Kiai Kurdi. Kiai Kurdi, ngomong-ngomong mungkin masih banyak yang pengen tahu nih, padepokan Kiai Kurdi itu di mana? Ya, padepokan saya ada di Lebak Bulus, di Jakarta Selatan, Jalan Haji Irin, RT 03, RW 08, nomor 25. Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Masih Jakarta Selatannya. Jakarta Selatan. Ya itu dia tadi yang mengikuti channel kami FKPPI TV tadi sudah diberikan informasi alamat Kiai Kurdi, padepokannya juga ada di sana dan langsung di rumah beliau ya. Tapi yang belum bisa ke sana boleh datang ke sekretariat. Di sini juga setiap hari ada kita piket dan nanti setelah di sini kita informasikan karena di sini ada yang piket untuk memberikan tahukan Kiai Kurdi. Boleh kita janjian dulu untuk ketemu di sekretariat DPP FKPPI Jalan Pintu 2 atas Taman Mini Indonesia Indah. Yai, ini boleh deh statement pamungkas untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Mungkin beliau selama ini mencari kemana-mana ya. Terus keluhannya, penyakitnya belum juga kunjung sembuh. Mereka membutuhkan bantuan Kiai Kurdi. Silakan sampaikan pesan sama saudara-saudara kita supaya semakin banyak informasi ini disampaikan, semakin banyak orang-orang yang bisa terbantu. Silakan. Iya. Bagi yang sedang mengalami atau untuk mencari solusi di dalam mengatasi problem kehidupan, baik kehidupan berumah tangga atau kehidupan yang lain, misalkan yang belum mendapat jodoh atau untuk memunculkan aura, karena aura terus dimunculkan, bisa hubungin saya di 0816 191 3347. Atau bagi yang mengalami sakit kanker atau kanker ataupun kelenjar getah bening ya. Atau sejenisnya juga bisa hubungin saya, yang semoga dengan doa saya Allah bisa menyembuhkan apa yang diderita para pemirsa ataupun para yang sedang ngalamin sakit. Ya betul sekali. Ya itu dia tadi saudaraku semuanya di seluruh wilayah Nusantara, bincang-bincang saya dengan Kiai Kurdi. Dan bagi Anda yang memang membutuhkan tenaga beliau silakan datang ke sekretariat. Dan juga buat saudaraku keluarga besar FKPPI, mohon bantuannya untuk menyebarkan informasi ini. Channel kita semakin luas, semakin berkembang. Insya Allah semakin banyak orang-orang yang bisa terbantu. Sampai di sini jumpa bincang-bincang kami. Saya Andi Prabu dan Kiai Kurdi mohon pamit. Terima kasih.
FKPPAI bangkit, 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 terpercaya. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima